Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggitasari. Saya dari Offering B8 PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Langsung saja, yang pertama, prinsip pembelajaran pada anak usia dini yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki 7 kebutuhan yang harus dipenuhi, namun berbeda pada seorang anak. Seorang anak hanya memiliki 3 kebutuhan yang harus terpenuhi dengan baik. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Dan yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Jadi, ketiga kebutuhan ini harus terpenuhi dalam kehidupan anak agar kehidupannya berjalan dengan baik. Yang kedua, pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Perkembangan setiap anak, masing-masing anak itu berbeda-beda. Ada yang pertumbuhan dan perkembangannya itu lambat. Ada juga seorang anak yang pertumbuhan dan perkembangannya itu lebih cepat daripada anak yang lainnya. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Mengembangkan kecerdasan majemuk anak ini pada intinya menitik beratkan pada tingkat kematangan emosional seorang anak. Jadi di dalam pembelajaran PAUD ini lebih menekankan pada tingkat kematangan emosional anak daripada tingkat kognitif anak. Bukan berarti tingkat kognitif anak itu dinomorduakan atau dikesampingkan, tapi pada dasarnya di dalam PAUD itu lebih memperhatikan tingkat emosional anak tersebut. Yang keempat, belajar melalui bermain. Belajar melalui bermain. Kata anak tidak akan bisa lepas dari kata bermain. Begitu pula sebaliknya. Karena bermain itu udah jiwa seorang anak. Jadi di dalam pembelajaran PAUD itu sangat penting menanamkan pembelajaran sambil bermain. Dengan adanya kegiatan bermain, olah tubuh dan kemampuan serta potensi yang dimiliki seorang anak itu bisa muncul, bisa berkembang. Jadi bermain itu merupakan hal yang bisa membangkitkan atau memunculkan, mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Bukan berarti bermain itu hal yang sia-sia, itu sangat salah, karena bermain itu bisa menggali kemampuan dan potensi yang terpendam dari seorang anak tersebut. Yang kelima, tahapan pembelajaran anak usia dini. Dalam pembelajaran anak usia dini, pembelajarannya itu berlangsung secara bertahap, tidak langsung. Jadi mulai dari mengenal hal-hal yang sederhana menjadi hal yang lebih khusus, mulai mengenal diri sendiri, terus sampai mengenal lingkungan sekitar. Jadi bertahap sedikit demi sedikit agar anak tidak bingung dan tidak merasa keberatan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Yang keenam, anak sebagai pembelajar aktif. Diharapkan setiap orang itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tingkat kepercayaan diri seseorang itu harus ditanamkan sejak usia dini. Jadi di dalam PAUD itu sangat penting dalam pembelajaran agar anak itu aktif. Seperti contoh, kita bisa menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar itu seperti memberikan sebuah pertanyaan kepada seorang anak. Intinya itu seperti gimana ya? Pulang sekolah, semisal anak didik, peserta didik, anak PAUD ingin pulang, itu kita memberikan sebuah games atau permainan atau melontarkan sebuah pertanyaan agar anak itu bisa menjawabnya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi ada anak yang mengangkat tangan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan dari seorang guru dengan benar, dia akan pulang terlebih dahulu. Itu termasuk dalam menumbuh kembangkan kepercayaan diri yang dimiliki anak tersebut. Yang ke-7, lingkungan yang kondusif. Menjadi seorang guru PAUD harus pintar-pintar dalam mendekorasi ataupun menghias ruang kelas dengan seindah mungkin agar anak itu tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi kita itu harus mengembangkan, kita itu harus kreatif
dalam proses belajar mengajar. Salah satu contohnya itu dengan mendekorasi seluruh ruangan kelas dengan hiasan yang sekiranya bisa menarik perhatian anak didik kita, agar peserta didik itu tidak bosan dengan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, memanfaatkan potensi lingkungan. Memanfaatkan potensi lingkungan itu bisa seperti memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Semisal kita mengajarkan anak dengan mengolah barang-barang bekas yang tidak digunakan menjadi barang atau benda baru yang lebih indah, atau membuatnya menjadi permainan baru. Itu kan seperti kita mengenalkan pada anak akan terhadap peduli lingkungan, dan kita mengajarkan kepada anak atau menumbuh kembangkan kepada anak atau menanamkan kepada diri anak agar anak itu bisa kreatif dan inovatif. Bagaimana cara memanfaatkan barang bekas itu menjadi sebuah benda yang lebih bagus dan bernilai ekonomis. Jadi pemanfaatan barang-barang bekas ini juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kreativitas peserta didik atau anak usia dini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.